Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yugo yang telah memberikan saya kesempatan kedua untuk mengisi dalam mata kuliah media eksperimental. Materi selanjutnya kali ini adalah media berbasis cetak dan digital. Kurang lebih nanti ada 13 slide, selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari media cetak dan media digital. Menurut Eric Barnau, media cetak meliputi segala barang yang dicetak yang ditujukan untuk umum atau untuk suatu publik tertentu. Kalau media digital adalah media dengan format yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Jadi di sini terdapat dua perbedaan. Kalau cetak itu teman-teman juga udah sering, misalnya printing atau cetak saring itu cetak. Kalau media digital itu berkaitan tentang teknologi. Contohnya itu yang di belakang layar itu gadget atau iPad atau komputer. Nah, kaitannya dengan DKV, di sini DKV menjadi pembeda antara media cetak dan media digital. Outputnya nanti teman-teman dengan kemampuan ilmu DKV jadi dapat mengolah media cetak dan media digital, sehingga dapat menimbulkan persepsi dan sensasi kepada target audiens dengan memperkuat identitas. Identitas apa? Identitas dari perusahaan bisa, identitas dari individual bisa, sehingga produk DKV yang dihasilkan itu sangat kuat dan menunjukkan ciri khas dari teman-teman sekalian. Nah, media cetak dan media digital tentu mempunyai alat. Di sini alat untuk media cetak itu banyak. Ini saya sebutkan 4 atau 3. Yang pertama adalah printing atau cetak printing. Yang kedua adalah cetak offset. Yang ketiga cetak saring atau sablon. Yang ketiga itu mesin cutting. Keempat alat ini sangat erat kaitannya dengan media cetak. Kalau media digital itu alatnya saya sebutkan di sini ada 4. Contohnya adalah gadget teman-teman, kamera, bisa juga monitor, videotron. Nah, untuk memperkuat media cetak dan media digital tentunya nggak lahir begitu saja. Harus ada proses. Nah, di sini prosesnya adalah proses design thinking. Yang dalam minggu kemarin juga saya jelaskan sehingga saya tampilkan dalam materi selanjutnya. Kalau design thinking itu pertama ada inspiration. Nah, di proses inspirasi ini adalah proses pengumpulan inspirasi teman-teman. Kita melihat referensi, kita melihat acuan sehingga desain yang akan disampaikan itu tidak jauh-jauh dari sebuah inspirasi atau acuan tersebut. Nah, proses selanjutnya adalah empati. Dalam tahap empati ini teman-teman harus ngobrol atau diskusi dengan target audiens. Kira-kira yang ingin diterima oleh target audiens atau yang dibutuhkan oleh target audiens itu seperti apa sehingga teman-teman dapat memahami dan mengerti maksud dari yang disampaikan kepada target audiens. Nah, kalau proses ideation itu adalah proses penjaringan ide-ide teman-teman dari target hasil wawancara target audiens tersebut atau inspirasi yang didapat teman-teman dijabarkan dalam sebuah ide. Kemudian diimplementasikan. Nah, proses implementasi ini adalah skill teman-teman ini diuji ketika skill teman-teman mumpuni atau kekuatan desain teman-teman menerjemahkan sebuah ide teman-teman itu juga kuat sehingga implementasi ini dapat terwujud dengan baik. Kalau prototyping ini udah hasil produk hampir jadi, tapi belum jadi 100% karena masih harus diuji coba melalui wawancara kepada target audiens. Kira-kira target audiens ini sudah paham belum maksud yang ingin disampaikan dari desain teman-teman? Itu tadi adalah proses design thinking. Nah, selanjutnya perbedaan dari media cetak dan media digital itu adalah outputnya. Ketika kita bergelut dalam dunia cetak, itu kurang lebih outputnya itu bisa menjadi pemilik percetakan atau CEO cetak, atau bekerja di percetakan juga bisa, operator cetak juga bisa. Nah, kalau digital creator itu outputnya jelas untuk saat ini yang lagi hits untuk bidang pekerjaan dalam rentan usia milenial itu kebanyakan digital content creator. Nah, ini udah ada buktinya, contohnya Atta Halilintar, terus ada David Gadgetin, dan masih banyak sebagainya. Ini sudah mendapat penghargaan dan mendapat apresiasi dan prestasi yang cukup menjanjikan di Indonesia khususnya. Selanjutnya manfaat dari media digital dan media cetak. Yang pertama bisa untuk edukasi, yang kedua untuk promosi, yang ketiga branding, yang keempat itu penanda sebuah daerah, yang kelima itu daya tarik dan memiliki nilai jual yang terakhir. Nah, ini jika disatukan kekuatan dan manfaat ini akan menjadi sebuah desain yang sangat membantu atau bermanfaat untuk teman-teman tentunya ya. Ini saya memberikan contohnya, kurang lebih nanti ada 5 contoh.
Mudah-mudahan teman-teman dapat membedakan atau menginspirasi teman-teman sehingga menciptakan sebuah karya yang ciamik. Yang pertama, flashcard. Ini yang cetak, yang di sampingnya itu adalah virtual reality atau AR. Sama-sama pengenalan kucing tapi medianya berbeda. Yang satu media cetak, yang satu virtual reality. Selanjutnya, pengenalan wayang. Untuk pengenalan wayang ini, yang satu dengan teknik cetak lalu dipotong dengan cutter. Yang kedua adalah stiker WA. Yang satu cetak, yang satu digital. Untuk stiker WA ini juga lagi naik juga, banyak sekali stiker-stiker lucu atau meme-meme yang bisa dibikin lewat stiker WA sehingga ketika ngobrol jadi lebih asik gitu. Selanjutnya ini iklan Pons dengan media yang pertama adalah baliho, yang kedua atau media digitalnya adalah aplikasi. Nah, ini sama-sama tujuannya adalah jualan Pons tapi tekniknya berbeda. Yang pertama ini ditempatkan di jalan, yang kedua ini ditempatkan atau dipublish melalui aplikasi di belakang layar atau apps. Intinya sama, yaitu jualan Pons. Yang keempat adalah buku pop-up dan foto 360 rumah adat. Sama-sama mengenalkan rumah adat, cuman tekniknya yang satu ini adalah dengan media buku. Ketika buku itu dibuka dan berbentuk ada pop-up-nya itu, target audiens merasa wow, oh seperti ini rumah adat. Contohnya ini adalah rumah adat Gadang. Nah, bentuk atapnya seperti ini, tiangnya seperti ini. Untuk yang foto 360 ini adalah foto yang bisa berputar secara 360 derajat. Tapi ini saya screenshot dalam sebuah video, saya mainkan videonya. Nah, ini adalah rumah adat Sulawesi Utara. Oh, ada bentuk tiangnya seperti itu. Atapnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya alatnya bisa bikin seperti ini juga untuk media eksperimental. Walewi Pangko. Nah, itu tadi untuk pop-up dan foto 360 ini. Selanjutnya adalah yang terakhir ini, contohnya adalah iklan jarum. Nah, untuk produk rokok ini ketika ada event mereka membuat booth. Nah, untuk yang di toko ini adalah media digital, karena ini saya ambil di, kalau nggak salah di Indomaret atau Alfamart, saya lupa. Ini bisa gerak, ini sebuah video yang saya rekam. Nah, ini videonya seperti ini, bisa gerak sehingga menarik perhatian sebuah konsumen untuk mengenalkan kalau ini loh ada produk baru dari Jarum Super Next namanya. Nah, kalau untuk yang booth ini adalah media cetak, ada payung yang disablon, terus ada meja yang ditempel stiker cetak, ada kaos yang disablon juga, dan ada SPG-nya juga itu. Selanjutnya, apakah media cetak dan media digital bisa berkolaborasi? Tentu bisa. Ini contohnya adalah sebuah poster yang menampilkan QR code. Posternya ini tentang tarian golek menak. Jadi ketika ingin menyampaikan sebuah informasi yang begitu kompleks tapi medianya sangat terbatas atau kemampuan media itu tidak bisa mengakses ke semua informasi, ditampilkanlah sebuah media baru. Nah, target audiens diarahkan ke media baru tersebut dengan cara QR code. Untuk QR code ini nanti masuknya ke sebuah link YouTube. Ini juga contoh kolaborasi antara media cetak dan media digital. Sebuah video di museum ini. Pertama, anak-anak mewarnai ikan, lalu ada proses digitalisasi, scan, ikan itu berhasil masuk ke sebuah akuarium virtual. Nah, ada sebuah interaksi dari anak-anak, sehingga anak-anak ini tertanam di pikirannya. Nah, keren juga. Nah, untuk kesimpulan dari mata kuliah yang singkat ini, pertama adalah media cetak dan media digital itu memperkuat sebuah identitas dengan keilmuan di kafe. Tujuannya adalah ketertarikan target audiens sehingga dapat menghasilkan sebuah persepsi dan sensasi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Yugo yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi materi selanjutnya ini. Silahkan teman-teman mengerjakan kuisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.